Selamat datang di video pembelajaran geografi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari konsep dasar geografi yang menjadi fondasi dalam memahami ilmu geografi secara keseluruhan. Geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan graphein yang berarti menulis atau menggambarkan. Secara ilmiah, geografi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang, kelingkungan, dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Konsep pertama adalah lokasi. Lokasi dibagi menjadi dua jenis. Pertama, lokasi absolut, yaitu posisi suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur yang bersifat tetap. Kedua, lokasi relatif, yaitu posisi suatu tempat yang dilihat dari hubungannya dengan daerah lain, bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai kondisi. Konsep kedua adalah jarak. Jarak mutlak diukur dalam satuan panjang seperti kilometer, bersifat tetap dan tidak berubah. Sementara itu, jarak relatif diukur berdasarkan waktu tempuh, biaya, atau kemudahan. Akses yang dapat berbeda tergantung kondisi, medan, dan infrastruktur. Konsep ketiga adalah keterjangkauan atau accessibility. Keterjangkauan mengacu pada kemudahan akses menuju suatu wilayah. Wilayah yang memiliki infrastruktur lengkap, seperti jalan raya dan jaringan komunikasi, memiliki tingkat keterjangkauan tinggi. Sebaliknya, daerah terpencil yang minim infrastruktur memiliki keterjangkauan rendah. Konsep keempat adalah pola. Pola menggambarkan susunan atau distribusi fenomena di permukaan bumi. Terdapat tiga pola utama. Pola linear yang mengikuti jalur seperti sungai atau jalan raya. Pola terpusat yang memusat di satu titik seperti kawasan alun-alun. Dan pola tersebar yang acak seperti permukiman di lahan pertanian. Konsep kelima adalah morfologi, yaitu konsep geografi yang berkaitan dengan bentuk permukaan bumi atau relief. Morphology penting dipahami karena bentuk lahan sangat memengaruhi kehidupan manusia, mulai dari pola permukiman, jenis pertanian, hingga potensi bencana di suatu wilayah. Morfologi terbentuk akibat dua tenaga besar. Pertama, tenaga endogen yang berasal dari dalam bumi, meliputi vulkanisme, tektonisme, dan seisme. Tenaga ini bersifat membangun, menghasilkan relief tinggi seperti pegunungan dan perbukitan. Kedua, tenaga eksogen yang berasal dari luar bumi, meliputi pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Tenaga ini bersifat meratakan relief yang sudah ada, menghasilkan lembah, dataran banjir, dan delta sungai. Kedua tenaga ini bekerja secara bersamaan dalam jangka waktu yang sangat panjang, sehingga menghasilkan beragam bentuk lahan yang kita lihat saat ini. Contoh morfologi di Indonesia antara lain Gunung Merapi sebagai hasil vulkanisme, pegunungan Bukit Barisan akibat tektonisme, lembah Sungai Bengawan Solo hasil erosi, serta dataran pantai utara Jawa sebagai produk sedimentasi jangka panjang. Dengan memahami morfologi, kita dapat lebih bijak dalam mengelola wilayah sesuai karakteristik bentuk lahannya. Konsep keenam adalah aglomerasi, yaitu kecenderungan pengelompokan atau pemusatan suatu fenomena, kegiatan maupun objek di wilayah tertentu secara tidak merata. Aglomerasi terjadi karena suatu wilayah menawarkan keuntungan tertentu dibandingkan wilayah lain, seperti kemudahan akses, ketersediaan tenaga kerja, serta infrastruktur yang lebih lengkap dan efisien. Contohnya dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kawasan industri di Bekasi mengelompok karena dekat
dengan jalan tol dan pelabuhan, sehingga menekan biaya distribusi. Pusat perbelanjaan berkonsentrasi di tengah kota karena jumlah pengunjung yang besar, serta kawasan pemukiman padat yang terbentuk di sekitar pusat kerja perkotaan. Konsep ketujuh adalah nilai kegunaan. Berbeda dengan konsep sebelumnya, nilai kegunaan suatu wilayah bersifat relatif. Artinya tidak sama bagi setiap orang dan sangat bergantung pada kebutuhan, profesi, serta tujuan masing-masing individu atau kelompok. Ambil contoh wilayah pantai. Bagi nelayan, pantai memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi sebagai sumber mata pencaharian. Bagi wisatawan, pantai bernilai sebagai tempat rekreasi dan hiburan. Begitu pula dengan pegunungan. Bagi petani hortikultura, dataran tinggi pegunungan sangat bernilai karena tanahnya subur dan suhunya cocok untuk sayuran dan buah-buahan. Contoh lainnya adalah aliran sungai. Bagi petani, sungai bernilai sebagai sumber irigasi lahan pertanian. Namun bagi perusahaan PLTA, aliran sungai justru bernilai sebagai sumber energi pembangkit listrik. Satu wilayah banyak nilai yang berbeda. Konsep kedelapan adalah interaksi dan interdependensi. Interaksi dalam geografi berarti hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang saling mempengaruhi satu sama lain. Sedangkan interdependensi berarti kedua wilayah tersebut tidak bisa berdiri sendiri, mereka saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Contoh paling klasik yang mudah kita pahami adalah hubungan antara desa dan kota. Kota dengan segala aktivitas industri dan jasanya membutuhkan pasokan pangan dari desa, sekaligus membutuhkan tenaga kerja yang banyak datang dari wilayah pedesaan. Di sisi lain, desa pun tidak bisa lepas dari kota. Masyarakat desa membutuhkan produk industri seperti pupuk dan peralatan pertanian, serta membutuhkan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang umumnya tersedia di kota. Inilah yang disebut hubungan saling ketergantungan antar wilayah. Konsep ke-9 adalah diferensiasi area, yaitu setiap wilayah di permukaan bumi memiliki karakteristik yang unik dan berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Perbedaan ini mencakup aspek fisik seperti iklim dan topografi, aspek sosial budaya seperti bahasa dan adat istiadat, serta aspek ekonomi seperti potensi sumber daya dan mata pencaharian penduduknya. Konsep ke-10 sekaligus yang terakhir adalah keterkaitan keruangan. Konsep ini menjelaskan bahwa antara satu wilayah dengan wilayah lain tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Mereka selalu saling berkaitan, saling berhubungan, dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam sebuah sistem keruangan yang dinamis. Lalu, apa yang menyebabkan keterkaitan ini bisa terjadi? Jawabannya adalah adanya perbedaan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Tidak ada wilayah yang memiliki segalanya secara lengkap. Wilayah yang memiliki kelebihan di satu bidang akan berinteraksi dengan wilayah lain yang membutuhkan kelebihan tersebut. Dari situlah terbentuklah hubungan keruangan yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Keterkaitan ini dapat kita lihat dalam berbagai bentuk nyata di kehidupan sehari-hari. Bentuk pertama adalah arus migrasi penduduk. Masyarakat dari wilayah dengan lapangan kerja yang terbatas dan kesempatan ekonomi yang sempit akan cenderung berpindah menuju wilayah yang menawarkan lebih banyak peluang, seperti kota-kota besar yang menjadi pusat industri dan jasa. Bentuk kedua adalah arus perdagangan antar daerah. Hasil pertanian dari daerah pedesaan seperti beras, sayuran, dan buah-buahan dikirim ke kota untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat urban. Sebaliknya, produk industri dari kota didistribusikan kembali ke desa. Bentuk ketiga adalah distribusi barang dan jasa. Wilayah produsen dihubungkan dengan wilayah konsumen melalui jaringan transportasi, darat, laut, maupun udara, serta sistem logistik yang semakin berkembang pesat di era modern ini. Dengan memahami konsep keterkaitan keruangan, kita menyadari bahwa bumi kita sesungguhnya adalah satu kesatuan sistem besar yang saling terhubung dan saling membutuhkan satu sama lain. Itulah 10 konsep dasar geografi beserta 3 pendekatannya. Semoga bermanfaat, sampai jumpa.